Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Bahagia selalu. Baiklah, pada kali ini Ibu sedang membuat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembelajaran hari ini yaitu tematik kelas 3, tema 4, subtema 2, pembelajaran 6 tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, 1. Mengetahui sikap sopan dan santun. 2. Mengetahui kewajiban dan hak di kelas. 3. Menghitung 5 kemungkinan matematika. Mendengarkan saat orang lain berbicara. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang bisa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Nah, di sini Bapak Guru sedang menjelaskan. Siswa memperhatikan dan mendengarkan saat guru sedang berbicara di dalam kelas. Nah, yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita, 1. Mendengarkan. Mendengarkan pembicaraan dengan penuh perhatian. 2. Konsentrasi. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi orang yang berbicara. 3. Menatap. Menatap orang yang berbicara. 4. Tidak menyela. Tidak menyela atau memotong pembicaraan orang lain. 5. Menjawab. Kita menjawab jika diberi pertanyaan. Kalau tadi yang harus kita lakukan saat mendengarkan orang lain berbicara, nah anak-anak, sekarang adalah yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. 1. Kita harus menatap lawan bicara kita. 2. Suara harus terdengar jelas. 3. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 4. Tidak menggunakan nada suara yang tinggi. 5. Pembicaraan mudah dimengerti oleh lawan bicara. 6. Tidak terlalu cepat saat berbicara. Itulah anak-anak yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Sekolahmu tempat yang menyenangkan, bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari kewajiban dan hak kita di sekolah. Ibu mengingatkan kembali dan Ibu ulas kembali. Hak kita di sekolah yaitu siswa berhak dibantu. Selanjutnya, hak kita, siswa berhak didengar saat berbicara. Kemudian, siswa berhak disapa dengan lembut. Siswa berhak didoakan.
Kewajibannya, berterima kasih membantu siapa saja yang membutuhkan. Selalu berbicara dengan sopan, mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Selalu meminta maaf jika berbuat salah. Mendengarkan saat orang lain berbicara. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembinaan upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapa jumlah anak keseluruhan? Nah, untuk menjawab soal cerita di atas, yang pertama adalah kita tentukan anak yang mengikuti dengan suara lembut yaitu 580 anak. Tentukan banyak siswa yang mengikuti upacara. Tentukan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring dan buatlah 5 kemungkinan. Jadi ini ada saat siswa sedang melaksanakan upacara. Siswa berbaris dengan sangat rapi dan setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Nah, selanjutnya, setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya, jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud dari saran tersebut? Saat berbicara, kita menatap mata orang yang berbicara karena dengan itu tandanya kita menghargai orang yang sedang diajak bicara. Saat berbicara, kita menatap mata orang yang berbicara karena dengan itu tandanya kita menghargai orang yang sedang diajak berbicara. Akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Kita mendengarkan orang lain berbicara selesai. Dengan itu tandanya kita menghargai orang lain. Berbicaralah dengan suara lembut, jelaskan maksud saran tersebut. Kita harus berbicara dengan suara lembut, karena orang akan segan dan mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan dan tidak mengganggu orang lain. Sebaiknya kamu berbicara tentang hal baik. Apa maksud saran tersebut? Saat berbicara, sebaiknya kita membicarakan hal-hal yang baik dan menghindari berbicara hal-hal yang jelek, karena dapat menyinggung perasaan orang lain.
Berbicaralah dengan sopan. Apa maksudnya? Kita harus berbicara dengan sopan karena berbicara dengan sopan akan menghindari adanya kesalahpahaman. Terima kasih. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.